Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di Nofri Susan Channel. Belajar teori sosial. Kali ini kita akan mempelajari, aku ingin ngajak kalian diskusi tentang teori strukturasi dari Anthony Giddens. Memahami teori strukturasi sebenarnya tidak sulit, ya. Jadi yang paling penting adalah mengetahui tahapnya. Jadi tahap-tahapnya. Ada tiga tahap, katakanlah seperti itu ya. Ada tiga tahap yang harus kita lalui untuk menguasai teori strukturasi. Yang pertama yang kita sebut sebagai tahap epistemologi. Jadi epistemologi ini berkaitan dengan mengapa satu teori itu muncul. Ya. Nah, aspek teori strukturasi Anthony Giddens secara epistemologi itu muncul karena ada yang disebut oleh Giddens sebagai dualisme. Nah, untuk itu kita harus benar-benar memahami apa sih yang dimaksud dengan dualisme. Ini langsung kulihatin slide ya, figur gambar bagan terkait tentang epistemologi. Nah, teori strukturasi merasa resah, gelisah karena kebuntuan dari perdebatan mazhab positivisme dan humanisme yang saling bertentangan satu sama lain. Dan keduanya, baik mazhab positivisme maupun humanisme ini memiliki landasan filsafat, ya, landasan yang disebut sebagai landasan dualisme. Baik objektivisme, positivisme maupun humanisme itu terjebak dalam dualisme. Itu yang disebutkan oleh Anthony Giddens. Mazhab positivisme atau objektivisme terjatuh pada pemahaman individu itu tidak memiliki peluang, tidak memiliki ruang sebagai subjek. Jadi ada peniadaan, gitu ya, peniadaan terhadap aspek individu. Karena individu itu dikendalikan, dikontrol secara eksternal, ya, bahasanya Emil Durkheim, oleh sistem, ada nilai, norma, sehingga individu hanya sekedar menjalankan, kalau bahasa istilahnya Josh Litzer, seperti kerbau yang dicocok hidungnya, jadi hanya manut kemana arah dari tali itu ditarik oleh sistem. Jadi individu nggak punya kehendak. Ya, kemudian yang kedua, dualisme juga menjebak pendekatan mazhab humanisme atau subjektivisme. Jadi subjektivisme memberikan porsi terhadap individu sebagai penentu dari semua tindakan-tindakan sosial. Individu sebagai yang menentukan bentuk sistem sosial yang terbangun. Di sini dualisme yang dimaksud oleh Giddens terkait dengan mazhab humanisme atau subjektivisme adalah individulah yang menentukan segalanya, ya. Jadi ingat kan apa yang dikatakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman dalam konstruksi sosial. Jadi terjebak pada telur dulu atau ayam dulu. Nah itulah dualisme yang menjadi jebakan bagi pendekatan mazhab positivisme maupun humanisme yang dikritik oleh Anthony Giddens. Anthony Giddens memberikan penekanan bahwa untuk melihat masyarakat, melihat perkembangan sosial itu tidak bisa diletakkan dengan cara atau dilihat dengan cara dualisme. Selanjutnya Anthony Giddens menawarkan bahwa dualisme itu harus dicabut. Kita tidak bisa berpijak pada dualisme bahwa telur dulu atau ayam dulu. Namun yang harus dijadikan sebagai fondasi adalah duality. Artinya apa? Bahwa struktur dengan individu itu tidak saling dalam posisi yang satu arah menentukan. Namun ada proses timbal balik dari keduanya antara struktur sosial dan individu atau aktor. Ya, Giddens menyebutnya sebagai aktor atau agensi. Ya, bisa sama aja sih ya, menggunakan istilah aktor maupun agensi sama aja. Jadi
Di sini Giddens melihat bahwa dualisme itu terjebak pada peniadaan satu sama lain. Kalau objektivisme meniadakan aspek individu, begitupun individu mengabaikan pada aspek struktur. Untuk itu, di langkah pertama ini, kunci pertama adalah memahami epistemologi, yaitu bagaimana dualisme itu menciptakan kebuntuan. Jadi itu langkah pertama, bahwa teori strukturasi muncul karena adanya dualisme dalam mazhab-mazhab ilmu sosial, yaitu mazhab positivisme dan mazhab humanisme. Kunci yang kedua adalah basis teoritik dari strukturasi. Basis teoritik strukturasi dari Anthony Giddens ini bisa kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah konsep aktor atau agensi. Nah, kemudian yang kedua adalah konsep struktur, ya, struktur sosial dalam hal ini. Kemudian yang ketiga adalah sistem. Jadi ada 3 konsep dasar yang harus kita pahami dari teori Anthony Giddens. Yang pertama adalah agensi atau aktor. Aktor itu memiliki beberapa unsur yang memang sudah ada di dalam diri individu. Yang pertama, individu memiliki intensional atau keinginan, kesengajaan gitu ya dalam berbagai tindakan-tindakan mereka, dan itu hadir di dalam keseharian individu-individu. Kemudian yang kedua, individu memiliki unsur rutin, ya, merutinisasi. Jadi tindakan sehari-hari itu ada bagian-bagian dari tindakan yang memang secara rutin dia lakukan gitu. Individu lakukan, aktor lakukan. Kemudian individu juga memiliki yang disebut dengan kekuasaan. Nah, sebenarnya nanti kita perlu membahas konsep kekuasaan secara khusus ya dalam perspektif ini. Kemudian yang ketiga, individu itu melakukan apa yang disebut sebagai reflexive monitoring of action. Jadi, nanti konsepnya aku jelasin. Kemudian individu atau agensi, aktor dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam kehidupan sehari-hari melakukan yang disebut dengan dialectic of control. Terhadap apa? Terhadap struktur sosial. Oke, jadi itu unsur-unsur dasar di dalam setiap individu, aktor atau agensi. Unsur selanjutnya dari basis teori strukturasi Anthony Giddens adalah struktur. Nah, pemahaman terhadap struktur atau struktur sosial dalam hal ini itu tidak bisa disamakan dalam pemahaman struktur dalam pengertian mazhab objektivisme atau positivisme. Misal, unsur dalam struktur yang terkait dengan aturan. Aturan tidak bisa dilihat sebagai seperangkat norma yang bisa benar-benar mengendalikan individu atau aktor-aktor. Ya, karena aturan yang ada di dalam struktur sosial itu berada nantinya ya berada di dalam proses-proses dialectic of control dari individu-individu tersebut, ya. Kemudian yang kedua misalnya kekuasaan. Jadi kekuasaan dalam struktur juga bukan merupakan sumber daya dari struktur sosial, tapi merupakan media, ya, merupakan instrumen dari bagaimana kekuasaan itu dikerjakan atau dipraktekkan. Ini nanti untuk memahami lebih dalam tentu akan ke tahap yang ketiga ya, tapi paling tidak unsur-unsurnya seperti itu. Cara memahami struktur dalam pengertian teori Anthony Giddens ini. Kemudian yang ketiga, unsur yang harus kita kuasai, harus kita pahami dari teori Anthony Giddens adalah sistem. Ya. Jadi sistem ini merupakan satu hubungan-hubungan ya, perangkat hubungan baik aktor, individu maupun kolektif sehingga terbentuk struktur sosial yang terus berjalan. Ya, sistem sosial yang struktur sosial yang terus dipelihara oleh individu-individu atau aktor-aktor yang ada di dalam wilayah itu, dalam ruang dan waktu tersebut gitu ya. Misal di Madura, di Surabaya dalam periode bulan Januari 2021 misalnya. Nah, oke, jadi unsur kunci yang kedua dari upaya memahami Anthony Giddens adalah memahami basis teoritiknya. Ada 3, agensi.
Oke, definisi agensi itu seperti apa sudah aku jelasin tadi. Kemudian yang kedua adalah struktur. Kemudian yang ketiga adalah sistem. Nah, agensi, struktur ini ya, terutama ya agensi dan struktur, ketika mereka keduanya melakukan proses dialektis, melakukan proses interplay ya, nanti balik, itulah yang kemudian menciptakan proses strukturasi. Maka kita akan masuk ke tahap ketiga untuk memahami teori strukturasi, yaitu teori strukturasi itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan strukturasi? Seperti yang tadi di awal aku sebutin terkait dengan epistemologi. Anthony Giddens menggunakan konsep dualitas ya. Bagaimana hubungan antara individu dan struktur sosial saling mempengaruhi, interplay. Nah, bagaimana proses interplay itu terjadi? Dalam hubungan antara struktur, dalam hal ini struktur sosial, dan individu, aktor atau agensi yang juga memiliki struktur yang sudah dalam pengertian rutinisasi tadi, ada proses yang dilakukan dalam bentuk reflexive monitoring of action, yaitu bagaimana individu-individu melakukan proses melihat, kemudian mendefinisikan terhadap struktur sosial, di mana individu atau aktor, agensi itu ada ya, tinggal hidup di dalamnya. Nah, ada dua unsur yang dilakukan dalam proses ini, dalam reflexive monitoring of action, yaitu rekursif. Dan yang kedua adalah diskursif. Nah, rekursif ini artinya bahwa praktek-praktek yang diciptakan oleh individu terhadap unsur-unsur yang ada dalam struktur sosial, baik itu aturan, kemudian kekuasaan, ya, itu sebenarnya diterima oleh individu, diterima oleh aktor atau agensi, diterima, namun dengan menggunakan proses bahasa yang diciptakan oleh setiap aktor atau agensi, yang mungkin setiap agensi, antar aktor bisa aja berbeda, namun tetap berada dalam kerangka mereproduksi sistem sosial, atau kita sebut mempertahankan sistem sosial yang ada gitu ya. Nah, rekursif ini ilustrasinya begini. Misalnya di satu pondok pesantren. Di pondok pesantren itu katakanlah aturan-aturan dari kiai bahwa para santri harus menggunakan harus bangun pagi sebelum subuh pukul 4 dan kemudian ngaji bersama, kemudian sholat subuh bersama menggunakan pakaian bersih dan bersarung misalnya. Nah, santri kemudian menciptakan praktek tertentu. Kalau kita lihat sebagai praktek rekursif, artinya santri itu menjalankan apa yang ada di dalam aturan dari kiai tadi ya. Santri bangun pagi, kemudian dia menggunakan sarung. Namun yang disebut dengan rekursif adalah ketika bentuk aturan itu misalnya tidak mengatur warna kain sarung misalnya. Tidak diatur bahwa kain sarung harus berwarna hitam, maka santri bisa bangun pagi kemudian menggunakan sarung batik, sarung warna hijau, warna merah dan lain sebagainya. Itu rekursif ya. Rekursif artinya bagaimana praktik itu mendukung, namun dengan penggunaan bahasa-bahasa yang mengikuti struktur dari agen ya, dari kebiasaan agen. Jadi kebiasaan agensi itu kemudian tidak bertentangan dengan struktur sosial yang dipelihara oleh para kiai, yang kemudian muncul dalam bentuk bangun pagi, pakai sarung dengan bebas, yang penting bersih, kemudian sholat subuh bersama. Nah, itu rekursif ya. Praktek sosial rekursif ini kemudian nantinya ketika terus dilakukan secara rutin itu menjadi praktek sosial yang Giddens menyebut sebagai kesadaran praktis. Jadi sehari-hari ya melakukan hal seperti itu dengan interplay antara struktur sosial dengan struktur dari
para agensi atau aktor tersebut ya. Nah, di sini kita lihat bagaimana kemudian proses praktek sosial rekursif itu menciptakan reproduksi sistem sosial. Artinya apa? Bahwa sistem yang berarti di dalamnya tadi satu seperangkat hubungan antara agensi dengan struktur sosial itu diciptakan ulang. Ya, diciptakan ulang walaupun mungkin ada beberapa perubahan-perubahan bentuk tertentu, yaitu terkait misalnya hal berkaitan dengan sarungnya bisa hitam, bisa merah, bisa kuning, tapi tetap pakai sarung ya, nggak boleh pakai celana panjang misalnya kalau sholat ya. Nah, itu yang ada di dalam praktek rekursif. Kemudian individu, agensi, aktor itu juga bisa melakukan yang disebut diskursif ya, praktek diskursif. Praktek diskursif ini mempertanyakan ini kalau Giddens sebenarnya juga mengutip dari fenomenologi gitu ya. Jadi ada yang disebut dengan knowledge ability. Jadi kemampuan pengetahuan individu yang mungkin membuat individu-individu itu mempertanyakan, kok kita harus bangun pagi, kok kita harus menggunakan sarung, bukankah nggak ada hadis misalnya yang mengatakan harus pakai sarung gitu ya. Itu kemudian muncul dalam bentuk praktek kritis atau mempertanyakan sistem. Nah, kemudian disinilah bisa muncul satu tawaran-tawaran baru untuk menciptakan sistem yang baru. Ya, jadi bentuk reproduksi sistem sosial itu bisa muncul dalam bentuk sistem yang berbeda. Jika proses diskursif ini kemudian berjalan menciptakan proses dialektika dan kemudian diterima oleh agensi-agensi yang lain gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa strukturasi itu melihat pada aspek bagaimana praktek diskursif dan rekursif itu berlangsung pada ruang dan waktu agensi atau aktor-aktor ya di dalam dunia kehidupan kita gitu. Nah, ini secara garis besar basic dalam memahami teori strukturasi Anthony Giddens. Nah, secara metodologi Anthony Giddens menyebutkan begini, untuk melihat praktek rekursif maupun diskursif maka harus menggunakan bahasa. Karena apa? Karena praktik itu bentuknya adalah bahasa. Nah, kita nanti akan mengkaji secara khusus tentang bahasa. Namun bahasa yang dimaksud oleh Anthony Giddens sebenarnya juga tidak jauh berbeda dengan bahasa dalam pengertian konstruksi sosial maupun fenomenologi, walaupun dengan beberapa catatan. Oke, jadi itu pengantar basic dari memahami teori strukturasi Anthony Giddens. Yang pertama harus memahami epistemologinya, yaitu munculnya konsep dualitas. Kemudian yang kedua menguasai unsur-unsur dasar dalam teori strukturasi, yaitu ada agensi atau aktor, kemudian ada struktur dan ada sistem. Nah, sistem ini yang sebenarnya bagi Anthony Giddens bentuknya dibentuk oleh praktek yang sifatnya rekursif atau praktek rekursif ya, kesadaran praktis. Kemudian dari unsur-unsur dalam unsur-unsur dalam teori Anthony Giddens ini dijelaskan konsep yang ketiga, kunci yang ketiga adalah bagaimana strukturasi itu berjalan. Strukturasi artinya dualitas struktur, yaitu antara struktur sosial dengan agensi atau struktur yang dibawa oleh aktor. Ya, rutinitas, kebiasaan itu disebut sebagai struktur juga. Oke, jadi ini merupakan pengantar. Nanti semoga untuk teori-teori yang lebih pembahasan yang lebih advance nanti akan aku bahas lebih detail terkait tentang teori strukturasi. Untuk sesi ini semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di Novri Susan Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.